Di masa transisi kepelatihan, Real Madrid sedang memasuki babak baru di bawah kendali Xabi Alonso. Sebuah era yang diharapkan membawa kesegaran, tetapi nyatanya justru dimulai dengan guncangan. Kekalahan telak 4-0 dari Paris Saint-Germain di ajang Club World Cup 2025 bukan hanya memutus langkah mereka lebih cepat, melainkan juga menampar harga diri klub yang terbiasa berdiri di puncak. Kondisi ini memaksa Alonso dan jajaran manajemen untuk bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk terjebak dalam kekecewaan. Musim depan sudah menunggu dan Real Madrid harus memastikan fondasi timnya cukup kokoh untuk kembali bersaing di level tertinggi. Salah satu langkah yang kabarnya segera diambil adalah merampingkan skuad, melepas pemain-pemain yang dianggap tak lagi sesuai dengan rencana jangka panjang. Langkah ini jelas bukan sekadar pergantian teknis. Bagi para pemain, ini adalah pertaruhan masa depan. Bagi klub, ini adalah ujian keseriusan untuk membangun kembali identitas. Apakah Xabi Alonso mampu memimpin transformasi ini menjadi titik balik, atau justru tekanan besar akan membebani langkahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Setelah mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, Real Madrid tidak memiliki banyak pilihan selain mulai memangkas skuad mereka. Sejumlah nama besar kini masuk dalam daftar jual. Bukan semata-mata untuk mengurangi beban gaji, tetapi juga membuka ruang bagi kedatangan pemain anyar yang lebih segar, lebih muda, dan lebih kompetitif. Dengan total 25 pemain dalam skuad utama, manajemen Los Blancos tampaknya menyadari bahwa kedalaman tim saja tidak cukup. Mereka harus memastikan kualitas setiap posisi benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan Xabi Alonso. Itulah sebabnya sebelum melanjutkan manuver belanja, fokus mereka saat ini adalah menuntaskan proses penjualan. Sejauh ini Madrid sudah berhasil mengamankan tanda tangan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, dan Alvaro Carreras sejak awal musim panas. Namun, pergerakan mereka belum berakhir. Alonso sendiri masih menginginkan tambahan tenaga di lini tengah. Tetapi, rencana itu tidak bisa dijalankan sebelum ada pemain utama yang keluar. Di internal klub, beberapa nama telah diidentifikasi untuk dilepas. Dan salah satu yang paling mengejutkan adalah Rodrigo Goes. Performa pemain asal Brasil itu disebut tidak berkembang seperti yang diharapkan sejak kedatangan Alonso. Madrid pun kini terbuka untuk mendengar tawaran serius dalam beberapa pekan ke depan. Namun, prosesnya tidak sesederhana itu. Klub hanya akan mengambil keputusan final setelah Rodrigo berbicara langsung dengan Alonso. Harga yang mereka pasang juga tidak main-main, 87 juta atau 116 juta dolar. Mereka tidak akan menurunkan nilai tersebut meskipun beberapa raksasa Liga Premier seperti Arsenal, Liverpool hingga Tottenham disebut siap masuk dalam persaingan untuk memboyong sang winger. Selain Rodrigo, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas oleh Real Madrid. Ferland Mendy menjadi salah satunya. Kedatangan Alvaro Carreras membuat posisinya di sisi kiri pertahanan kehilangan urgensi. Apalagi, Fran Garcia kini lebih difavoritkan untuk bersaing memperebutkan tempat utama bersama Carreras. Dalam situasi seperti ini, Mendy seolah berada di persimpangan, bertahan dengan risiko menit bermain yang minim atau mencari tantangan baru di klub lain. Situasi David Alaba tidak kalah rumit. Bek asal Austria itu kini terperosok menjadi opsi kelima di lini belakang di bawah Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Eder Militao, dan Raul Asensio. Bagi pemain sekelas Alaba, status ini tentu jauh dari ideal. Apalagi, riwayat cedera panjang selama 12 hingga 18 bulan terakhir menimbulkan keraguan besar di internal klub mengenai kemampuan fisiknya untuk kembali ke level terbaik. Jika ada tawaran konkret yang datang, Madrid tampaknya tidak akan menutup pintu. Alaba bisa saja pergi lebih cepat dari kontraknya yang baru akan habis pada akhir musim depan. Nama Dani Ceballos juga masuk dalam radar evaluasi. Meski Alonso masih memanfaatkan jasanya di lini tengah, rumor soal kemungkinan kepulangannya ke Real Betis semakin menguat. Namun, Madrid tampaknya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Mereka akan menunggu kepastian soal perekrutan gelandang baru. Jika target incaran berhasil didatangkan sebelum bursa ditutup, peluang hengkangnya Ceballos tentu akan lebih besar.
Nasib serupa dialami Endrick Felipe. Wonderkid asal Brasil ini sebenarnya ingin bertahan dan berjuang merebut tempatnya, tetapi realitas berkata lain. Di bawah Alonso, ia kemungkinan besar hanya akan menjadi pelapis. Bahkan jika tetap berada di Bernabeu, ia berpotensi mengalami musim yang stagnan di bangku cadangan. Cedera terbaru yang dialaminya membuat situasinya semakin sulit. Meski Madrid tidak memiliki niat untuk menjualnya secara permanen, mereka bisa mempertimbangkan opsi peminjaman. Setidaknya, langkah itu memberi Endrick kesempatan untuk bermain secara reguler dan menjaga momentum perkembangannya. Dengan waktu yang masih tersisa sebelum bursa transfer ditutup, Real Madrid akan terus memantau dinamika pasar. Setiap tawaran, negosiasi, dan peluang pelepasan pemain kini menjadi bagian penting dari strategi besar mereka untuk menyempurnakan skuad sesuai visi Xabi Alonso. Lalu apa selanjutnya untuk Real Madrid? Raksasa Spanyol ini tak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan di ajang internasional. Jadwal padat sudah menanti dan musim baru akan segera dimulai. Pada 19 Agustus, mereka akan membuka kampanye La Liga 2025-2026 dengan menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu. Laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka, melainkan ujian awal bagi proyek besar Xabi Alonso. Apakah perubahan yang sedang dijalankan mulai menunjukkan hasil atau justru menyisakan pertanyaan baru? Persiapan pramusim yang tersisa akan menjadi krusial. Alonso harus segera menemukan kombinasi terbaik, menyeimbangkan antara pemain baru, wajah lama, dan mereka yang mungkin masih menunggu kepastian masa depannya. Setiap keputusan, baik dalam taktik maupun transfer, akan berdampak langsung pada performa tim di awal kompetisi. Fans tentu berharap transformasi ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar membawa Madrid kembali menjadi kekuatan dominan, baik di liga domestik maupun Eropa. Jika transisi ini berjalan mulus, Real Madrid bisa memasuki musim baru dengan kepercayaan diri tinggi. Namun jika tidak, tekanan akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan, baik dari media, supporter, maupun papan atas klub. Alonso harus siap karena inilah awal dari perjalanan panjang yang akan menentukan reputasinya sebagai pelatih di salah satu klub terbesar di dunia. Melihat komposisi tim di ajang Piala Dunia antar klub 2025, terlihat jelas siapa saja pemain yang mendapatkan menit bermain paling banyak. Xabi Alonso tidak sembarangan memberi kepercayaan. Nama-nama seperti Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, hingga Vinicius Junior menjadi figur sentral dalam rencananya. Dari daftar ini bisa terbaca dengan cukup gamblang bagaimana Alonso ingin membangun fondasi timnya. Valverde misalnya menjadi sosok yang memudahkan pekerjaan Alonso. Mobilitas, daya jelajah, dan kecerdasannya di lapangan memberi keseimbangan di lini tengah sekaligus membantu transisi permainan. Sementara Arda Güler, meski usianya masih sangat muda, terus dipercaya tampil sejak menit awal. Alonso tampaknya melihat sesuatu yang berbeda pada Güler. Kemampuan teknis yang tajam, visi bermain yang matang, dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial. Pertanyaannya, apakah di musim depan Güler akan mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi starter reguler? Kasus Tchouaméni menunjukkan sisi lain dari pendekatan Alonso. Sang gelandang sempat masuk dalam rumor daftar jual Madrid, tetapi pelatih baru ini memilih untuk mempertahankannya. Alonso tampaknya meyakini bahwa potensi besar Tchouaméni belum sepenuhnya keluar. Dengan pengembangan yang tepat, gelandang asal Prancis itu bisa menjadi pilar penting di lini tengah. Seorang pemain yang tak hanya bertahan, tetapi juga mampu menginisiasi serangan. Kepercayaan besar juga diberikan kepada Vinicius Junior. Alonso tahu betul bahwa lini serang Madrid membutuhkan pemain yang bisa menciptakan perbedaan secara individual. Vinicius adalah ancaman konstan bagi pertahanan lawan dengan kecepatan, dribble agresif, dan kemampuannya memecah kebuntuan. Terlepas dari kritik tentang konsistensinya, Alonso tampaknya melihat bahwa tanpa Vinicius, Madrid kehilangan elemen eksplosif yang sulit digantikan.
Dean Huijsen menjadi kejutan lain dalam daftar pemain kepercayaan Alonso. Di usia muda, bek ini sudah menunjukkan ketenangan dan disiplin taktik yang jarang dimiliki pemain seusianya. Keberaniannya dalam duel udara dan kemampuannya mengalirkan bola dari belakang membuat Alonso menilainya sebagai aset jangka panjang. Begitu pula dengan Thibaut Courtois, yang meskipun baru pulih dari cedera panjang, langsung kembali menjadi pilihan utama. Alonso tampaknya sadar bahwa pengalaman, kepemimpinan, dan kualitas shot stopping Courtois adalah fondasi penting yang tidak bisa digantikan begitu saja. Jude Bellingham pun tidak kalah vital. Bagi Alonso, Bellingham adalah pemain yang mampu menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan. Dengan visi bermain, kecerdasan posisi, dan ketajaman mencetak gol, Bellingham memberi dimensi berbeda pada serangan Madrid. Dalam pandangan Alonso, membangun tim tanpa menempatkan Bellingham di pusat rencana akan menjadi sebuah kesalahan besar. Real Madrid sedang berada di persimpangan penting. Xabi Alonso tak hanya mengutak-atik daftar jual demi merampingkan skuad, tetapi juga mulai membentuk kerangka tim yang ia percayai. Nama-nama seperti Courtois, Bellingham, Tchouaméni, hingga Vinicius menjadi pilar, sementara pemain-pemain muda seperti Dean Huijsen dan Arda Güler mulai diberi panggung lebih besar. Di saat yang sama, keberanian untuk melepas sosok-sosok lama menunjukkan bahwa era baru ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju perubahan. Dan dari semua dinamika itu, muncul satu cerita kejutan. Gonzalo Garcia, striker muda yang awalnya hanya diproyeksikan sebagai pelapis, kini menjelma menjadi simbol bahwa proyek besar Alonso punya arah. Keputusannya untuk memberi ruang pada talenta seperti Garcia menunjukkan bahwa transformasi Madrid tidak hanya tentang membeli bintang, tetapi juga menemukan mereka dari dalam.